Asal-usul suara azan. Sholat adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Ketika waktu sholat tiba, muazin mengumandangkan azan. Namun tahukah kamu bagaimana diputuskannya azan sebagai penanda sholat? Pada awal agama Islam berkembang, umat Islam belum menggunakan azan sebagai pertanda waktu sholat. Umat Islam pada waktu itu selalu langsung berkumpul di masjid ketika waktu sholat datang. Seiring berjalannya waktu, banyak di antara sahabat yang rumahnya jauh mengalami kesulitan karena tidak mengetahui waktu tepatnya. Di sisi lain, ada juga sahabat yang mempunyai banyak kesibukan hingga tidak bisa selalu dekat dengan masjid. Maka untuk mengatasi hal tersebut, para sahabat berkumpul untuk membicarakan penanda waktu sholat. Bagaimana jika kita membunyikan lonceng saja, seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani? Aku rasa suara trompet lebih keras dibandingkan lonceng, jadi bisa menjangkau umat yang rumahnya lebih jauh. Tapi, aku rasa kita harus menciptakan penanda kita sendiri, tanpa harus meniru penanda waktu dari agama lain. Bukankah trompet dan lonceng sangat erat kaitannya dengan umat Yahudi dan Nasrani? Para sahabat menganggukkan kepala. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Setelah itu, dalam beberapa hari ke depan, Rasulullah maupun para sahabat memikirkan cara terbaik yang dapat mereka gunakan sebagai penunjuk waktu sholat. Hingga suatu hari, Abdullah bin Zaid bermimpi didatangi oleh seseorang berjubah hijau. Di salah satu tangan orang itu membawa sebuah lonceng. Abdullah merasa lonceng tersebut bisa digunakan sebagai penanda waktu sholat. Maka dari itu, Abdullah berniat membeli lonceng orang tersebut. Tapi orang berjubah hijau itu justru mengatakan sesuatu bahwa ada yang lebih bagus dari lonceng sebagai penanda masuknya waktu sholat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keesokan harinya, Abdullah langsung menceritakan mimpi mereka kepada Rasulullah. Tidak lama setelah itu, Rasulullah mendapatkan wahyu agar menjadikan azan sebagai waktu sholat. Akhirnya Rasulullah pun meminta kepada Abdullah untuk menemui Bilal. Segeralah temui Bilal, ajarkan dia lafaz-lafaz azan yang ada di mimpimu, karena lafaz itulah yang akan kita jadikan sebagai penanda waktu sholat. Sejak saat itu, azan secara resmi dijadikan sebagai penanda waktu sholat umat Islam.